Hai semua, perkenalkan nama saya Deborah dengan NIM 1941024, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren teknologi data mining di masa depan, yaitu kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Meningkatnya kemampuan mesin untuk belajar dan bertindak secara cerdas akan benar-benar mengubah dunia manusia dan menjadi tren teknologi di masa depan yang sempurna. AI juga merupakan kekuatan pendorong di balik banyaknya tren lain dalam daftar perkembangan di masa depan. Salah satu bukti yang menunjukkan hal ini adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan atau sering disebut juga dengan istilah Artificial Intelligence merupakan teknologi mesin yang dibuat mirip seperti cara kerja pikiran manusia, di mana mesin ini mampu memahami dan menganalisis dengan mempelajari data dari algoritma yang dirancang secara khusus. Contohnya, kecerdasan buatan yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah mesin pencarian, yang hampir ada di setiap aplikasi software. Dalam hal ini, Anda bisa mencari apapun yang ingin diketahui, baik informasi umum maupun produk yang ingin Anda beli di aplikasi belanja online. Ini merupakan contoh kecerdasan buatan yang memudahkan akses informasi masa kini. Kemudian pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah metode analisis data yang mengautomasi pembuatan model analitik. Ini adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berdasarkan ide bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan dengan sedikit intervensi manusia. Selanjutnya, evolusi pembelajaran mesin. Karena teknologi komputasi yang baru, pembelajaran mesin saat ini tidak seperti pembelajaran mesin di masa lampau. Teknologi ini terlahir dari pengenalan pola dan teori bahwa komputer dapat belajar tanpa perlu diprogram untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Periset yang tertarik dengan kecerdasan buatan ini ingin melihat apakah komputer dapat belajar dari data. Aspek berulang dari pembelajaran mesin adalah penting karena ketika model terpapar pada data baru, model dapat beradaptasi secara mandiri. Model tersebut belajar dari komputasi sebelumnya, guna menghasilkan keputusan dan hasil yang andal dan dapat diulang. Mengapa pembelajaran mesin itu penting? Karena minat yang muncul dalam pembelajaran mesin adalah karena faktor serupa yang telah membuat penambangan data dan analisis Bayesian lebih populer dari sebelumnya. Hal-hal seperti ini meningkatnya volume dan variasi data yang tersedia, pemrosesan komputasi yang lebih murah dan lebih kuat, serta penyimpanan data yang terjangkau. Semua hal ini berarti mungkin dengan cepat dan otomatis menghasilkan model yang dapat menganalisis data yang lebih besar, lebih kompleks, dan memberikan hasil lebih cepat dan lebih akurat, bahkan dalam skala yang sangat besar. Dan dengan membangun model yang tepat, organisasi memiliki peluang yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang yang menguntungkan atau menghindari risiko yang tidak diketahui. Internet of Things atau IoT. IoT mengacu pada jumlah perangkat dan objek pintar yang terus bertambah yang terhubung ke internet. Perangkat semacam ini akan terus mengumpulkan dan transmisikan data, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan big data dan AI. Apa itu Internet of Things? Jadi, Internet of Things adalah suatu deskripsi dari jaringan fisik atau things yang dipasang dengan menggunakan sensor, software, dan juga teknologi lain dengan tujuan agar bisa terhubung dan menukarkan data antar divisi dan sistem lain yang menggunakan internet. Internet of Things mampu menghubungkan seluruh device yang berbeda dengan cara menambahkan sensor dan kecerdasan digital, sehingga akan memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara real time tanpa harus melibatkan campur tangan manusia.
Saat ini sudah ada lebih dari 7 miliar device yang sudah terhubung dengan Internet of Things, dan para ahli memperkirakan di tahun 2025 jumlahnya akan berkembang menjadi 22 miliar. Kenapa Internet of Things itu penting? Karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Internet of Things sudah menjadi salah satu teknologi yang paling penting di abad ke-21. Saat ini kita bisa menghubungkan berbagai barang sehari-hari, seperti peralatan dapur ataupun kendaraan ke internet dengan memasang device. Komunikasi tanpa batas bisa dilakukan pada setiap orang, proses, dan juga benda. Dengan adanya komputasi berbiaya rendah, cloud, big data, analitik, dan teknologi seluler, maka semua device bisa berbagi dan juga mengumpulkan data. Sebagai pengguna, manusia hanya akan terlibat sedikit mungkin dalam proses pelaksanaannya. Di dunia yang sudah saling terhubung seperti saat ini, sistem digital mampu memantau, merekam, memonitoring, dan juga menyesuaikan seluruh interaksi antar berbagai hal yang terhubung. Manfaat Internet of Things untuk bisnis saat Internet of Things sudah menjadi lebih luas di luar sana, maka perusahaan bisa menggunakan nilai bisnis dan juga mendukung perkembangan bisnisnya. Manfaat yang bisa didapat oleh perusahaan jika menggunakan Internet of Things adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh insight berbasis data dari data. Yang kedua, Internet of Things agar bisa membantu mengelola bisnis secara baik. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan juga efisien operasi bisnis. Keempat, membuat model bisnis dan juga pemasukan baru. Kelima, menghubungkan dunia bisnis ke dunia digital secara mudah, agar mampu mendorong waktu secara cepat menjadi nilai yang berharga. Selanjutnya yang ketiga yaitu robot. Robot yang diciptakan saat ini lebih cerdas dari sebelumnya, dan mereka belajar merespon lingkungan dan melakukan tugas tanpa campur tangan manusia. Di industri tertentu, masa depan pekerjaan kemungkinan akan melibatkan manusia yang bekerja secara berdampingan dengan rekan robot. Karena itu, lahirlah istilah cobot atau robot kolaboratif. Robot kolaboratif adalah batasan baru dalam otomatisasi industri. Robot cerdas ini lebih aman, mudah digunakan, dan fleksibel dalam penerapannya dibandingkan robot industri tradisional yang besar dan menghasilkan waktu dalam hal pemasangan dan pengoperasian. Cobot juga memiliki total biaya kepemilikan, total of ownership atau TCO, yang kompetitif dan tidak seperti pendahulunya karena cobot lebih murah dan dikonfigurasi. TCO mencakup biaya langsung dan tidak langsung, termasuk pemeliharaan, perubahan tata letak lantai pabrik, pelatihan karyawan, dan penghalang untuk keamanan. Diperlukan robot industri tradisional karena cobot adalah pendukung tenaga kerja, menghitung ROI melalui metode pengembalian. Dengan biaya cobot dibagi menjadi gaji pekerja bulanan. Mungkin bukan cara yang paling akurat. Sebagai segmen otomatisasi industri dengan pertumbuhan cepat, cobot diperkirakan akan meraih 35% dari semua penjualan robot industri secara global pada tahun 2025. Keempat, yaitu platform digital. Digital platform dapat diartikan sebagai sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau menawarkan jasa dan layanan. Kehadiran platform digital membuat seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan dalam satu tempat, yang mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli, pemberi dan penerima informasi atau penyedia dan pemakai jasa atau layanan. Karena sifatnya yang luas,
digital platform memiliki jenis yang berbeda-beda. Perbedaan ini muncul mengikuti keragaman fungsi dan tujuan dari dibentuknya suatu platform. Sebagai contoh, saat ini ada berbagai nama digital platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain. Ada juga digital platform audio visual seperti YouTube, Spotify, Apple Music, dan Langit Musik yang hadir untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat. Yang terakhir atau yang kelima yaitu 5G. Teknologi 5G adalah teknologi nirkabel generasi kelima yang menghadirkan 3 hal baru, yaitu saluran yang lebih luas, latensi yang lebih rendah, dan lebih banyak bandwidth. Bagaimana cara kerja 5G? Yaitu keempat generasi sebelumnya dari jaringan seluler menggunakan menara sel makro setinggi ratusan kaki, membutuhkan pengeluaran daya yang besar untuk mentransmisikan jarak jauh. 5G bekerja sedikit berbeda. Jaringan seluler yang ditingkatkan ini menggunakan kombinasi frekuensi dari berbagai band untuk memaksimalkan throughput. Selain menara sel makro tradisional, 5G juga akan menggunakan sejumlah besar sel mikro yang jauh lebih kecil untuk pita spektrum gelombang milimeter baru untuk menciptakan selimut jangkauan jaringan berkecepatan sangat tinggi. Manfaat 5G yaitu bagi banyak pengguna akhir, peningkatan 5G adalah tentang kecepatan. Dengan prediksi kecepatan 5G hingga 10 Gbps, jaringan baru akan mencapai 100 kali lebih cepat dari pendahulunya. Dengan hingga 5 kali bandwidth yang tersedia dibanding dengan 4G, 5G akan memunculkan metode produksi dan distribusi baru. Kekuatan transformatif 5G akan menyentuh hampir setiap industri. Kasus penggunaan 5G yang menarik telah diidentifikasi antara lain di industri perawatan kesehatan, pertanian, retail, transportasi, logistik, dan manufaktur. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.